Cuman kami mau pesankan kepada Bapak Presiden, banyak daerah-daerah Pak yang masih, saudara, jangankan Bapak, kadang-kadang pejabat daerah pun belum mengunjungi mereka. 40 hari, saya datang kemarin sudah 40 hari itu, saudara. Saya lihat masih ada terisolasi, masih ada daerah seperti Takengon yang sampai saat ini satu pun jembatan belum disambung, masih putus hubungannya. Bahkan di hari-hari pertama mereka memakan jalan kaki 40 jam, nggak ada kendaraan. Mereka turun itu di bukit-bukit, di jembatan-jembatan yang longsor, ke sungai-sungai, saudara. Dan sementara kita bikin posko juga belum bisa nyeberangi sungai. Kita bikin posko di seberang sungai, kita kirim pakai tali, saudara, makanan-makanannya untuk mereka bisa makan di seberang sana. Saya pikir udah 40 hari ini udah aman, udah tenang, semua udah teratasi. Ternyata enggak, saudara. Sehingga jangankan kita yang datang dari luar, saudara, Gubernur Aceh, begitu juga Wali Kota Banda Aceh, kalau mereka mau ke Aceh Tengah, naik pesawat dulu ke Malaysia. Dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Medan, dari Medan baru mereka bisa naik pesawat ke Takengon, saudara. Jadi hari ini hanya pesawat yang bisa menghubungkan kita ke Takengon, sementara dengan kendaraan darat belum. Saya keluar dari Aceh, saudara, hari Rabu, saya ke Medan langsung ke Sumatera Barat. Hari Kamis saya ada di Padang. Tahu-tahu yang kita kunjungi di Aceh bener meriah, banjir lagi. Nah, jadi belum selesai, saudara. Nah, jadi sekali lagi ini kita sesalkan. Saya tidak katakan pemerintah tidak membantu, tidak, pemerintah membantu. Ada bantuan-bantuan pemerintah yang sudah datang, eskavator, polisi, tentara, tapi kami melihat memang belum maksimal. Kalau di Aceh Tamiang umpamanya, itu memang bantuan banyak datang. Bahkan rumah-rumah hunian sementara sudah ratusan dibangun, saudara. Nah, tapi banyak wilayah lain yang tidak kalah parah, bahkan lebih parah, sama sekali belum ada. Nah, waktu itu kita diskusi sama teman-teman di Aceh, kenapa ya kok yang di sini bisa bantuan begitu banyak turun, kok di sana nggak ada? Tahu-tahu jawabnya apa? Di sini banyak wartawan, Habib. Nah, karena banyak wartawan dari mana-mana, saudara, jadi orang kumpul di situ. Nah, jadi mestinya kita membantu, jangan cuma tempat yang ada wartawan, bantu tempat-tempat lain yang tidak ada wartawannya, saudara. Kita mau sampaikan kepada Bapak Presiden, kami sayang Anda, kami cinta Anda, kami hormat Anda. Tolong Pak, menteri-menteri nggak bisa kerja, menteri-menteri yang bicaranya sembarangan, menteri-menteri yang bikin gaduh, pecat. Pecat. Indonesia masih banyak orang bagus, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan yang sama kita cintai dan kita muliakan, satu kehormatan bagi saya pada kesempatan malam hari ini bisa hadir dan bertatap muka, bersilaturahim dengan masyarakat Marga Asih Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita kumpul, saudara, di lapangan daripada Pondok Pesantren Miftahul Jawami Al-Munawwarah yang dulu pada awalnya didirikan oleh almarhum wal maghfuru lahu Abuya Kiai Haji Ibrahim Burhanuddin, yang saat ini dilanjutkan, saudara, oleh putra beliau akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Ajengan Sanusi hafizahullah ta'ala wara'ah.
famatarallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah mendengarkan tadi sambutan demi sambutan, begitu juga ceramah yang disampaikan oleh para guru-guru kita, dan terakhir tadi sempat sedikit saya dengar dari perjalanan, yaitu Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, yaitu Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Beliau adalah menantu saya, saudara. Malam ini memang saya maupun Habib Muhammad bin Hussein dalam kondisi memang sangat-sangat lelah. Kami baru saja menyelesaikan perjalanan safari kemanusiaan di Aceh, begitu juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada beberapa kota dan kabupaten yang kami datangi, dan setiap kota, setiap kabupaten ada banyak titik, saudara, yang kami kunjungi. Di samping kita terus menggali informasi dari masyarakat di sana. Dan sepulang kami dari sana, saudara, sehari sebelum kami pulang masih terjadi banjir-banjir susulan, saudara. Masih terjadi banjir susulan, saudara, sehingga memang sudah 40 hari lebih bencana di Aceh khususnya belum terselesaikan. Nah, ini kondisi waktu yang berlarut-larut ini sampai 40 hari lebih, saudara. Masih banyak jembatan putus, bahkan di Takengon di Aceh Tengah belum ada satupun jembatan yang diperbaiki. Sehingga jangankan kita yang datang dari luar, saudara, Gubernur Aceh, begitu juga wali kota Banda Aceh, kalau mereka mau ke Aceh Tengah naik pesawat dulu ke Malaysia, dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Medan, dari Medan baru mereka bisa naik pesawat ke Takengon, saudara. Jadi hari ini hanya pesawat yang bisa menghubungkan kita ke Takengon, sementara dengan kendaraan darat belum. Nah, jadi sekali lagi ini kita sesalkan. Saya tidak katakan pemerintah tidak membantu, tidak, pemerintah membantu. Ada bantuan-bantuan pemerintah yang sudah datang, eskavator, polisi, tentara, tapi kami melihat memang belum maksimal. Nah, bahkan yang bisa kita tangkap, kalau di Aceh Tamiang umpamanya, itu memang bantuan banyak datang. Bahkan rumah-rumah hunian sementara sudah ratusan dibangun, saudara. Tapi banyak wilayah lain yang tidak kalah parah, bahkan lebih parah, sama sekali belum ada. Nah, waktu itu kita diskusi sama teman-teman di Aceh, kenapa ya kok yang di sini bisa bantuan begitu banyak turun, kok di sana nggak ada? Tahu-tahu jawabnya apa? Di sini banyak wartawan, Habib. Nah, karena banyak wartawan dari mana-mana, saudara, jadi orang kumpul di situ. Nah, jadi mestinya kita membantu jangan cuma tempat yang ada wartawan, bantu tempat-tempat lain yang tidak ada wartawannya, saudara. Nah, jadi jangan membantu cuma minta diliput, membantu hanya untuk diceritakan, diberitakan. Nah, jadi kami masuk ke daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan pusat sama sekali, ya kawan. Nah, insya Allah, saudara, kami sudah amanatkan ke Habib Muhammad bin Hussein dan kawan-kawan dari pengurus Front Persaudaraan Islam, agar besok nih mulai hari Senin bergerak, saudara, dorong mau DPR-nya mau pemerintahnya supaya betul-betul memperhatikan daerah-daerah yang belum tersentuh. Ini kewajiban pemerintah, saudara. Kalau kita ini fardul kifayah, karena kita bukan pemerintah. Tapi kalau pemerintah membantu rakyat, fardul ain. Nah, jadi nggak ada alasan, harus bantu, wajib bantu, saudara. Nah, kita doakan saudara-saudara kita di Aceh, saudara, begitu juga di Medan, Sumatera Utara, maupun di Sumatera Barat, supaya mereka
yang meninggal Mi'raj, begitu juga cerita soal gempa tadi, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Maka saat ini saya tidak banyak ingin menyampaikan karena memang maaf, kondisi kami luar biasa lelah betul ya ikhwan, dan ini harus segera kita pemulihan karena saya sendiri memang belum sehat betul, tapi karena terdorong semangat mau ketemu umat yang ada di Aceh, di Medan maupun Sumatera Barat, kita paksakan kita berangkat ke sana ya ikhwan. Nah mudah-mudahan saudara malam ini sama, karena saya rindu dengan umat yang ada di Jawa Barat. Belum lagi besok juga ada pengajian di tempat Habib Zaki Al-Idrus, imam daripada FPI Jawa Barat, besok pagi di Padalarang. Maka itu malam ini saya usahakan datang dan alhamdulillah saya bisa hadir. Mudah-mudahan besok juga sehat walafiat untuk selanjutnya tetap bisa kita laksanakan acara. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibadallah, saya hanya ingin ingatkan kita semua saudara, sebetulnya Jawa Barat pun di sekitar Bandung pun juga ada banjir bandang saudara, tapi memang tidak sedahsyat yang di Aceh. Nah, jadi Jawa Barat juga saudara ada longsor di Cianjur, ada longsor di Sukabumi, ada banjir bandang di beberapa wilayah saudara. Nah maka itu yuk sama-sama kita tingkatkan persatuan kita, persaudaraan kita untuk kita saling membantu, khususnya membantu mereka yang terkena bencana. Dan yang lebih penting dari itu, yuk kita dekatkan diri kepada Allah, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah bencana saudara. Musibah itu saudara, apa saja yang menimpa kita dari perkara-perkara yang kita tidak suka. Sakit kita tidak suka, itu musibah. Jadi kalau dapat sakit berarti dapat musibah. Tertusuk duri kita tidak suka saudara, sakitnya tertusuk duri itu juga musibah. Jadi apa saja kalau kita kena sesuatu yang menyakitkan kita, rasa sedih musibah, rasa capek musibah saudara, rasa risau, galau, gundah gulana musibah. Jadi musibah itu banyak macamnya. Dapat penyakit musibah saudara, kecurian, kebakaran, kebanjiran, semua apa saja perkara yang menimpa kita yang menjadi mihnatun, menjadi imtihan, menjadi ujian. Yang kedua, musibah yang menjadi inzar, peringatan. Dan yang ketiga, musibah yang menjadi azab, siksa yang didahulukan oleh Allah di atas dunia ini, sementara siksa akhirat menanti jauh lebih pedih lagi saudara. Jadi musibah bisa merupakan ujian, bisa merupakan peringatan, bisa merupakan adab saudara. Sekarang pertanyaannya, kapan musibah itu jadi ujian bagi perorangan? Musibah menjadi ujian bagi perorangan tergantung orang yang terkena musibah. Kalau yang terkena musibah para rasul, para nabi, para wali, para ulama yang amilin, para orang-orang soleh, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang jauh dari dosa, orang-orang yang baik, mereka terkena musibah, maka musibah itu adalah ujian. Kenapa mereka diuji? Karena mereka dicintai oleh Allah. Untuk apa mereka diuji? Liraf'i darajatihim indallah, untuk diangkat derajat kedudukan mereka di sisi Allah.
Kalau ada yang bertanya lagi, kok Nabi, Rasul, orang soleh masih kena musibah? Saudara, justru makin tinggi tingkatannya di sisi Allah, ujiannya makin berat. Sampai Nabi mengatakan dalam satu hadis, saudara, apa beliau katakan? Asaddun nasi balaan al-anbiya, summas salihun, summal amsal fal amsal. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, asaddun nas ada balaan, manusia yang paling berat balaknya, musibahnya, saudara, siapa mereka? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi, summas salihun, kemudian orang-orang soleh, saudara, selain nabi, summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang baik yang derajatnya berikutnya lagi dan berikutnya lagi, dan begitulah seterusnya. Jadi berdasarkan hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, makin tinggi iman seseorang, makin dekat dia kepada Allah, maka ujiannya semakin berat, musibahnya semakin banyak. Baik, yang kedua, kapan musibah itu menjadi peringatan? Kepada siapa, golongan yang mana? Kalau dapat musibah disebut peringatan. Musibah disebut peringatan, saudara, tatkala musibah tersebut menimpa orang-orang Islam, menimpa kaum muslimun yang kadang-kadang masih suka berbuat buruk, saudara. Mereka baik, tapi kadang-kadang ada yang suka maksiat juga, kadang-kadang lupa terjerumus dalam dosa, saudara. Nah, orang-orang semacam ini kalau dapat musibah, maka musibah tadi adalah peringatan. Kenapa mereka diberi peringatan, saudara? Sebab Allah juga masih sayang sama mereka. Kalau Allah tidak sayang, Allah biarkan. Justru karena Allah sayang, mereka diuji supaya mereka sadar dan insaf, supaya mereka melakukan muhasabatun nafas, introspeksi diri. Setelah itu kebaikan mereka tingkatkan lagi, kejelekan mereka stop, jangan lagi diteruskan, saudara. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka musibah yang menimpanya akan menjadi, saudara, tathhirudz dzunub, untuk mensucikan dosa-dosanya. Indah banget tuh orang beriman tuh, kalau dia mukminun dapat musibah, diuji, ujian. Kalau dia muslimun yang kadang-kadang masih suka lupa, saudara, dapat musibah, peringatan, saudara. Ujian ataupun peringatan, dua-duanya tanda kalau Allah masih sayang mereka, saudara. Yang ketiga, musibah menjadi azab, menjadi siksa. Kapan itu musibah menjadi siksa, saudara? Lagi-lagi tergantung orang yang kena musibahnya. Kalau orang yang kena musibahnya menentang Allah, melawan Allah, kafir terhadap Allah, nggak terima hukum Allah, saudara, nggak sampai di situ, saudara, dia nggak mau jalankan Allah punya perintah, tidak ada kebaikan dalam dirinya, setiap hari bahkan dia bergelut dengan maksiat, dia judi, dia zina, dia tenggak minuman keras, dia lakukan praktek LGBT, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang-orang ini dapat musibah, maka itu adalah azab, siksa dari Allah yang Allah kedepankan, saudara, di dunia ini, dan nanti azab akhirat lebih pedih lagi menanti mereka.
Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Semua saya mau tanya di sini, terang terang. Sadayana parantos ngartos. Betul? Alhamdulillah. Baik, saya mau tahu betul gak nih saudara terang. Saya mau tanya, kalau musibah menimpa para rasul, para anbiya, para wali, para ulama yang soleh, itu namanya apaan? Namanya apa? Ujian. Baik, kalau musibah menimpa kalangan orang-orang Islam secara umum, baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat, apa namanya? Apa namanya? Peringatan. Lalu kalau musibah menimpa orang-orang bejat, ahli maksiat, nggak pernah mau berbuat baik, ngelawan kepada Allah, orang kufar, orang munafik, orang zindik. Nah, kalau mereka terkena musibah, apa tuh namanya? Apa namanya? Alhamdulillah. Kalau zaman sekarang aneh, ada preman. Tahu preman? Bahasa Sunda apa preman? Hah? Apa preman? Sama. Bahasa Sunda sama preman juga. Jagger. Waduh, keren juga loh. Kirain Jagger bahasa Betawi, bahasa Sunda. Iya. Di Jakarta dibilang Jagger juga. Iya, Jagger. Tahu Jagger? Tahu Jagger? Ada Jagger, ada preman, saudara, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, ngaji nggak pernah, tiap hari saudara kerjanya. Apa dia punya kerja? Ya narkoba, ya judi, ya nenggak minuman keras, dia berzinah, saudara. Sekali waktu dapat musibah, jatuh dari motor, pulang ditengokin sama temennya. Temennya tanya, saudara sama orang ini, kunaon bro? Ya, saudara ditanya, dia jawab, aing lagi diuji nih sama Allah. Aing lagi diuji, iya. Preman tiap hari maksiat bilang diuji, ngawur gak? Ngawur gak? Ngawur apa gelo? Gelo. Saudara, mestinya kalau diri nggak baik, dapat musibah, saudara, untung masih hidup, Allah beri kesempatan, segera tobat. Ya Allah, kenapa aku dapat musibah ini? Ya Allah, ya Allah, aku nggak pernah sholat. Ya Allah, aku maksiat melulu. Ya Allah, aku tobat kepada Engkau. Ya Allah, taibuna ilallah, tubtu ilaik ya Rabb. Ya Rabb, mulai hari ini aku akan tegakkan sholat. Mulai hari ini aku nggak bakal maksiat lagi, ya Allah. Nah, kalau itu dilakukan, saudara, sadar, niscaya Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Alhamdulillah. Saudara, dosa setinggi gunung, dosa seluas lautan, dosa sebanyak pasir di padang pasir sekalipun, tatkala kita datang kepada Allah taubatan nasuha, betul-betul bertaubat, niscaya Allah pasti akan mengabulkannya, saudara. Tapi syarat taubatan nasuha, Allah yang perintahkan dalam Al-Quranul Karim, tubu taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, taubat dong kamu sekalian, kembali kepada Allah. Dan jangan lupa, taubat nasuha itu ada 3 syarat. Yang pertama, kata Nabi, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Nah, jadi syarat pertama untuk bertobat, dia harus nyesel. Dia nyesel kenapa melakukan maksiat, saudara. Nah, tanpa penyesalan tidak ada taubat, saudara. Taubat itu harus menyesal. Nyesel kenapa dia lakukan itu, nyesel kenapa dia maksiat, nyesel kenapa dia langgar perintah Allah. Itu syarat pertama, saudara. Syarat kedua, istighfar. Dia harus mohon ampun kepada Allah. Tidak ada taubat tanpa istighfar. Tidak ada taubat tanpa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berdosa kepada Allah, wajib mohon ampun kepada Allah, saudara. Itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga, akad
untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat tersebut, saudara. Jadi kalau dia udah menyesal, minta maaf, bertekad dia tidak mengulangi lagi, dan betul-betul dibuktikan dia nggak ulangi lagi, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa sama manusia ada tambahan syarat satu lagi, itu dosa kita sama Allah 3 syarat. Tapi kalau dosa sama manusia ada tambahan lagi 1. Apa tambahan taubat syaratnya? Syarat yang keempat adalah wajib dia minta maaf kepada orang yang dia berbuat dosa, saudara. Habib, orang yang dulu saya sakiti sudah meninggal dunia, doakan, datang ke kuburnya, saudara, ziarah. Dia mendengar kedatangan kita, dia mendengar salam kita, saudara, minta maaf dan berbuat baik kepada keluarga yang ditinggalkannya. Oh, orang udah meninggal dunia, punya istri jadi janda, punya anak jadi yatim, saudara, bantu mereka, tunjukkan kalau kita memang menyesal berbuat dosa kepada yang bersangkutan, saudara. Jadi tanpa minta maaf kepada orangnya, Allah tidak akan maafkan tanpa orang yang bersangkutan memaafkan, saudara. Makanya ada yang nanya sama saya, Habib, berat mana ya, dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia? Jawabnya, tergantung dari sisi mana kita melihat. Kalau kita melihat dari sisi kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah, tidak pantas untuk kita berbuat maksiat, saudara. Kalau kita lihat dari sisi itu, saudara, dosa kepada Allah lebih berat daripada dosa kepada manusia. Jadi jangan main-main dosa kepada Allah. Kita dalam kehidupan sehari-hari aja nih, Pak, Bu, Bapak, oi, Pak, kumaha damang, jawab atuh, Pak, jangan diam kalau ditanya. Ya, kumaha damang? Alhamdulillah. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari nih, kita punya teman, kita katain gelo lo, biasa, nggak ada apa-apa. Coba presiden dikatain gelo, jadi masalah gak? Ayo saya tanya, jadi masalah gak? Presiden gelo lo, kalau nggak ditangkap lo, bahkan sama-sama manusia, saudara. Teman kita manusia, presiden manusia, sama-sama kita katain gelo. Kenapa yang ini tidak masalah, kok yang ini jadi masalah? Makomnya beda, saudara. Yang satu teman sederajat sama kita, yang satu presiden, pemimpin negara yang wajib dihormati, yang nggak boleh dihina-hina. Begitu kita katakan gelo, saudara, akan bermasalah. Anda ditangkap, dijebloskan ke penjara. Kira-kira paham nggak? Paham. Jadi saya mau tanya, ngatain gelo beratan mana? Beratan kepada ke presiden apa ke teman? Ke presiden apa ke teman? Kenapa berat ke presiden? Kedudukannya tinggi tuh dalam pergaulan, saudara. Nah sekarang bagaimana, saudara? Bagaimana kita berbuat dosa dengan Allah, kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang tidak ada tandingannya, saudara. Gak pantas kita maksiat kepada Allah. Makanya maksiat kepada Allah, saudara, jangankan dosa besar, dosa kecil aja nggak pantas, saudara. Kenapa? Karena kedudukan Allah yang maha tinggi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya ada ulama salaf berpesan, saudara, apa pesannya? La tanzur ila sigharil khati'ah walakin inzur ila man asaita. Jangan kau lihat kepada, saudara, kecilnya suatu dosa, jangan, tapi lihatnya kepada siapa kau berdosa. Kau jangan lihat kecilnya kesalahan, tapi lihat kepada siapa kau bersalah. Kau bersalah kepada kawan, nggak ada masalah. Kau bersalah kepada tetangga, mudah minta maafnya. Tapi kalau kau bersalah kepada presiden, akan jadi persoalan hukum. Jangan lihat kecilnya masalah,
tapi lihat kepada siapa kau bersalah. Nah, maka itu ulama salaf ini berpesan, begitulah hubungan kita kepada Allah. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kita berdosa, ya kawan. Kepada Allah yang gak pantas untuk kita berbuat dosa kepadanya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau bicara tentang ketinggian Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah, keagungan Allah, maka dosa kepada Allah jauh lebih berat daripada dosa kepada manusia. Jelas semua? Baik, sekarang yang kedua, kalau dilihat dari sisi lain, sisi apa? Lihat dari sisi maha pemaafnya Allah, lihat dari sisi Rahman dan Rahimnya Allah, Latif dan Wadudnya Allah. Allah itu Rauf, ya kawan. Allah Ghafur, saudara, Ghaffar. Kalau kita lihat dari maha pemaafnya Allah, maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah, saudara, sementara manusia banyak yang sulit memaafkan kesalahan orang lain. Manusia banyak yang kita sudah minta maaf berkali-kali, dia nggak maafin, saudara. Tapi kalau kepada Allah, kapan saja kita datang kepada Allah memohon ampun di tengah malam, memohon maaf, Allah maafin, asal kita taubatan nasuha. Tapi kepada manusia belum tentu, Pak, belum tentu, Bu. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, dosa kepada manusia lebih berat daripada dosa kepada Allah. Kenapa? Dosa kepada Allah mudah mohon maafnya, dosa kepada manusia setengah mati minta maafnya, saudara. Dan dosa kepada Allah minta maafnya, saudara, kita nggak mesti diketahui oleh orang lain. Yang tahu cuma diri kita sendiri tengah malam nangis di hadapan Allah. Tapi kalau dosa kepada orang, kita mesti ngaku kepada dia dosa kita, saudara. Sesuatu yang nggak mudah untuk dilakukan, saudara. Maka itu kita katakan di sini, dosa kepada manusia dari sisi ini jauh lebih berat daripada dosa kepada Allah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, jangan bikin dosa. Mau dosa kepada Allah kek, mau dosa kepada manusia kek, masing-masing sama-sama berat, saudara. Baik, sekarang semua saya mau tanya di sini, semua saya mau tanya di sini, beriman kepada Allah. Jawab yang kompak, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, siap taubat kepada Allah, siap taat kepada Allah, takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, nah itu yang ingin saya ingatkan. Baik, kembali kita kepada persoalan musibah. Jadi kita mau bicara soal musibah, saudara. Musibah ada dua sebab. Ada sebab zahir, ada sebab batin. Sebab zahir, gara-gara hujan banjir, nah itu sebab zahir tuh. Gara-gara kemarau hutan kebakaran, saudara. Gara-gara tsunami, saudara, air laut masuk ke daratan, saudara. Gara-gara gempa rumah banyak yang rubuh, itu namanya sebab zahir, saudara. Kalau sebab zahir ini gampang terlihat, gampang terdeteksi. Jangankan orang beriman, orang kafir juga tahu, saudara. Itu namanya sebab zahir, bisa dilihat sama mata kepala. Nah, itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, diantaranya, saudara, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydin nas, saudara. Jadi apa musibah yang telah menimpa kamu sekalian, itu tidak lain dan tidak bukan, saudara, kerjaan daripada tangan-tangan manusia. Biaidikum, tangan-tangan kamu sekalian, biaidikum, akibat ulah tangan kamu sekalian. Gara-gara tangan kamu menggunduli hutan, tanah longsor, datang hujan, saudara, banjir bandang di mana-mana. Nah, itu sebab zahir, kelihatan. Kira-kira jelas tidak?
Nah kalau sebab zahir nih orang kafir juga percaya saudara, tapi jangan lupa ada sebab batin, sebab yang hanya percaya orang beriman saudara. Kalau nggak beriman nggak percaya seperti apa? Gara-gara banyak zina jadi kebanjiran, gara-gara banyak judi saudara jadi gempa bumi. Kalau yang nggak punya iman nggak masuk di akal itu ya kawan. Bahkan mereka protes, apa hubungannya zina sama banjir, apa hubungannya saudara, judi apa hubungannya, narkoba dengan tsunami, nggak ada hubungan. Walau anna ahlal qura amati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah yang kasih kabar kepada kita, walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri-negeri di mana saja saudara, amanu mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa, Allah janji la fatahna alaihim, kami akan buka dan limpahkan kepada mereka barakat, segala macam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik yang keberkahan turun dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari perut bumi saudara. Allah punya janji, penduduk negeri beriman, bertakwa, Allah limpahkan keberkahan. Itu namanya janji siapa? Janji siapa? Percaya dengan janji Allah. Siapa yang maha benar dengan janjinya? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang tidak pernah mengingkari janji? Takbir. Sallu ala nabi. Lanjutan ayatnya saudara, walakin kadzabu, akan tapi penduduk negeri di mana-mana kadzabu, banyak yang mendustakan Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan agama Allah. Kalau sudah begitu apa kata Allah? Fa akhadnahum, kami ambil mereka, kami cabut mereka, kami siksa mereka, kami buat perhitungan kepada mereka. Gara-gara apa saudara? Gara-gara apa lantaran yang mereka lakukan? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lantaran apa yang mereka telah lakukan saudara. Masya Allah Pak Bu, ini ayat singkat. Apa Allah nyatakan penduduk negeri beriman bertakwa Allah berkahi, penduduk negeri nggak beriman nggak bertakwa malah banyak berbuat maksiat saudara, Allah azab, Allah siksa di dunia dan di akhirat. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak, ini firman siapa? Ini firman siapa? Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Nah, maka itu kalau Allah nyatakan penduduk negeri beriman bertakwa akan diberkahi, benar tidak? Benar tidak? Pasti benar saudara. Baik, Allah menyatakan kalau penduduk negeri tidak beriman, tidak bertakwa, bahkan ingkar kepada Allah, mendustakan Allah, mereka akan disiksa. Benar tidak? Benar tidak? Nah ini yang saya sebut tadi, sebab batin saudara. Jadi kita kalau bicara sebab jangan melulu sebab zahir. Oh ini kan banjir karena hujan nggak berhenti-berhenti, hujan disalahin. Saudara, introspeksi diri, jangan-jangan ada kemunkaran, kemaksiatan yang kita lakukan. Ini ceramah seperti ini di Aceh saya sampaikan saudara, di Medan saya sampaikan, di Sumatera Utara begitu juga, di Sumatera Barat saya sampaikan. Ya, saya datang, kita hibur mereka, kita bantu, kita yakinkan mereka ini ujian dari Allah, ini juga merupakan peringatan dari Allah, tapi kita tetap beri peringatan kepada mereka-mereka yang mencoba selama ini menodai dan mengotori bumi mereka sehingga bencana terjadi saudara. Nah makanya untuk masyarakat Bandung, mudah-mudahan bencana tidak terjadi, amin. Nah kalau nggak mau terjadi, beriman dan bertakwalah kepada Allah. Maaf Pak Bu ya, sedih kita ngelihat laporannya. Di Cianjur ada grup anggotanya 11.000 orang. Di Bogor ada grup anggotanya 10.000 orang. Di Sukabumi ada grup anggotanya belasan ribu orang. Di Bandung saudara juga tidak luput banyak grup-grup elit
Lebaran di kampung maupun di kota. Hati-hati Pak Bu ya, kalau LGBT dibiarkan. Lihatlah sejarah Nabi Lut dan kaumnya, saudara. Allah turunkan hujan batu, dihancurkan satu negeri. Kalau Nabi enak, Allah menghancurkan itu negeri, dikasih kabar nabinya. Nabinya disuruh keluar dulu, jadi nabinya selamat, saudara. Umat Nabi Nuh, saudara, mau ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah. Nabi Nuh dikasih tahu dulu, disuruh bikin perahu yang besar, ajak kau punya pengikut yang beriman. Nah begitu jadi perahunya, baru air bah datang. Nah kalau sekarang yang ngasih tahu kita siapa? Kita ini bukan Rasul, bukan Nabi, saudara. Kalau Allah sudah murka, banjir dikirim, gempa dikirim, al-bala ya om. Musibah kalau sudah datang sifatnya umum, nggak peduli mau kiai, mau bukan kiai, mau ustadz, mau preman, saudara, mau orang baik, mau orang bejat, semua kena bencana. Dulu malaikat dikirim, suruh kasih tahu tuh para nabinya yang mau dihancurkan, suruh keluar. Aduh sekarang, saudara, kiai kan bukan nabi, kiai bukan rasul, apa malaikat dikirim ke kiai? Ayo kiai keluar dulu dari Bandung, Bandung mau gempa bumi nih. Nggak begitu, saudara. Terus ada yang nanya, Habib, emang kalau satu daerah masih banyak kiainya, bencana bisa datang? Mau tahu jawabannya? Mau tahu gak? Mau tahu jawabannya? Yang pernah nanya begini bukan saya, istri Nabi nanya kepada Nabi, Sayyidah Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, bertanya kepada Nabi. Nabi ngasih kabar dalam hadis sahih, saudara. Nabi pulang ke rumah istrinya yang bernama Zainab binti Jahsh. Begitu pulang badan Nabi gemetar, khawatir, ketakutan. Istrinya begitu lihat bertanya, ya Rasulullah ada apa? Keringat dingin keluar. Nabi gemetar, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi bangsa Arab, celaka bagi aku punya umat, celaka min syarrin, dari keburukan, dari kerusakan, qad iqtarab, yang sudah semakin mendekat, saudara. Nabi kasih tahu istrinya bahwa benteng yang membendung Ya'juj wa Ma'juj sudah Ya'juj wa Ma'juj itu sudah mulai berlubang. Nanti kalau sudah dia pecah, Ya'juj wa Ma'juj akan merajalela, merusak kehidupan manusia. Nabi kasih tahu bahwa nanti itu banyak, saudara, bencana-bencana musibah yang akan terjadi menimpa umatnya. Istrinya nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita ikut binasa sementara di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh? Itu pertanyaannya, saudara. Ya Rasulullah, itu kalau bencana datang, kita kena apa enggak? Kan di tengah kita masih banyak orang yang soleh. Apa jawab Nabi, saudara? Beliau menjawab, naam, iya, kita semua yang soleh, yang baik akan ikut kena. Idza katsura khabath, kalau kebejatan sudah merajalela. Masya Allah, kalau kebejatan sudah merajalela, maksudnya apa Pak Bu? Kalau kebejatannya merajalela di mana-mana, yang amar ma'ruf nahi munkar udah nggak ada, saudara. Selama masih ada amar ma'ruf nahi munkar, kebejatan nggak mungkin merajalela kemana-mana, saudara. Kebejatan akan ngumpet-ngumpet, orang maksiat sembunyi-sembunyi kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, saudara. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ditegakkan, kebejatan merajalela di mana-mana. Kalau sudah begitu, murka Allah akan datang. Walaupun
di tengah-tengah kita masih banyak ulama, masih banyak habaib, masih banyak kiai, masih banyak orang soleh. Dan ini diperkuat dengan satu hadis lain. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, i'ti madinata kada wa kada iklibha. Hei Jibril, datangi kota ini, kota itu, dan kota anu, hancurkan itu kota-kota. Malaikat Jibril alaihissalam, yang namanya malaikat kalau diperintah Allah sam'an wa ta'ah, langsung jalan. Datang malaikat Jibril ke satu kota yang ditunjuk oleh Allah, dihancurkan. Datang ke kota berikut, dihancurkan. Semua yang Allah sebutkan dihancurkan. Tapi ada satu kota yang Jibril nggak berani hancurkan, saudara. Sebab malaikat Jibril kalau datang ke satu kota yang Allah perintahkan dihancurkan, nggak langsung main hancurin, keliling dulu dia. Dia mau tahu kenapa. Dia nggak pernah maksiat kepada engkau ya Allah. Apa jawab Allah, saudara? Dalam riwayat tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, juga salah seorang istri Nabi, Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, innahu lam yatama'ar fiyya qattun. Hei Jibril, dia memang hambaku yang soleh, soleh buat dirinya. Dia memang hambaku yang soleh buat dirinya, ahli ibadah. Tapi lam yatama'ar fiyya qat, tapi wajahnya ini sedikit pun tidak pernah berubah ketika maksiat dilakukan di hadapannya. Ketika ada maksiat, ketika hukumku dilanggar, ketika aturanku dilanggar, wajahnya nggak berubah. Boro-boro nahi munkar dengan tangan, boro-boro nahi munkar dengan lisan, boro-boro nahi munkar dengan hati. Saudara, wajah nggak berubah. Minimal kalau orang nahi munkar dengan hati, muka berubah ya kan. Nggak senang dia lihat maksiat, nah, itu hatinya nolak. Ini kata Allah, lam yatama'al fiyya qat, hukumku dilanggar depan dia, nggak pernah berubah sedikit pun, wajahnya nggak pernah berubah. Berkali-kali dilanggar, dia diam, nggak pernah berubah. Dia soleh hanya buat pribadinya, bukan buat orang di sekitarnya. Akhirnya kata Allah, iklibil Madinah wa ma fiha, hancurkan itu kota, berikut isinya, termasuk si hamba tadi. Dihancurkan oleh malaikat Jibril. Maka tadi saya katakan, saudara, di tengah kita banyak habaib, banyak ulama, banyak kiai, betul, tapi itu belum jadi jaminan untuk mencegah bencana, saudara. Kecuali kalau sebagian habaib, sebagian kiai, atau sebagian masyarakat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, nggak usah khawatir. Walaupun di sekitar kita masih ada maksiat, walaupun di sekitar kita masih ada kemunkaran, tapi amar ma'ruf nahi munkar tetap jalan. Laskar-laskar tetap bergerak, amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Insya Allah bencana akan terus Allah jauhkan dari kita semua. Maka itu saya mau tanya, saudara, dukung tidak amar ma'ruf nahi munkar? Dukung tidak amar ma'ruf nahi munkar? Siap bersatu, siap berjuang, siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir, angkat tangan semuanya, angkat tangan, kepalkan di atas. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu penting, saudara. Dan Allah sendiri nyatakan kok dalam Al-Quran soal musibah itu umum. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Allah yang nyatakan, saudara, dalam Quran, wattaqu fitnatan, takutlah kamu sekalian kepada fitnah, kepada musibah besar, kepada bencana besar yang kan sudah datang, saudara. Apa kata Allah? La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Itu bencana tidak hanya menimpa khusus orang-orang zolim di tengah kamu, enggak, yang enggak zolim pun ikut kena, saudara. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Jadi kata Allah, hati-hati ya, takutlah kau kepada bencana besar yang kalau udah datang, saudara. Bukan orang zolim aja yang kena, semua yang baik ikut kena, saudara. Na'udzubillah min
menzalik, saudara. Nah, maka itu saya mau ajak semua, ayo kita jadi paku-paku bumi, saudara. Kita menjadi kelompok yang mencegah datangnya bencana, saudara. Caranya, ayo kita amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Jadi kalau anda lihat ada orang amar ma'ruf nahi munkar, mesti bersyukur kepada Allah, bukan musuhin, bukan terus bilang wah ini ekstrim, ini radikal, ini teroris, ini enggak sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar agar bencana tidak datang, engkau ikut selamat, betul. Saya mau tanya nih, kalau gempa bumi nanya, gempa bumi datang nih, saudara, menimpa umat manusia, apa gempa bumi nanya mana rumah kiai, mana rumah pelacur? Ada gempa bumi nanya? Banjir datang, banjir nanya, oh ini rumah ajengan, minggir, dia nggak mau ke rumah ajengan. Oh yang ini rumah dongdot, baru dia masuk ke rumah dongdot. Ada banjir begitu, saudara? Nggak ada, saudara. Mau Habib, mau kiai, mau ajengan, saudara, kalau bencana sudah datang semua kena, yang baik yang buruk kena semuanya. Makanya saya marah betul kalau ada orang ngomong begini, saudara. Ada apa tuh Habib ceramah, ada apa tuh ajengan ceramah keras, marah-marah soal judi, soal narkoba, soal zina. Yang judi aing, duit aing, kenapa Habib yang marah? Kalau masuk neraka aing yang masuk neraka, kenapa ada urusan apa Habib marah-marah? Ayo jawab jangan. Kapan? Besok aja deh, besok. Kan besok ada di rumah Habib Zaki. Mau datang nggak besok? Mau datang nggak besok? Di Padalarang. Udah jawabnya besok aja deh. Besok apa sekarang? Makanya jawab yang kompak. Besok apa sekarang? Harus sekarang. Betul. Udah begitu saudara ngomong apa, dia bilang yang berzina aing. Kalau memang berzina ada penyakit, aing yang kena penyakitnya, aing yang diazab, aing yang masuk neraka. Kenapa jangan marah-marah? Wow, kacau tidak? Yang model begitu ada gak? Ada gak? Kasih tahu sama dia, kurang ajar. Emang ente yang judi, ente yang zina, ente yang disiksa di neraka, betul, ente yang dosa. Tapi kalau ente berjudi, ente berzina, ente LGBT di dunia, kami tahu, kami diam, bencana akan datang gara-gara ente menimpa kita semua, betul? Takbir. Enak aja ngomong duit aing, bukan duit siap. Iya, duit lo, tapi begitu bencana datang gue juga kena, betul? Ngomong saudara seenaknya. Kalau ada yang mau begitu, saudara, mau judi bebas, mau zina bebas, nggak ada mau tegur, lu tinggal di planet sendirian, jangan tinggal di bumi, betul? Di bumi ada kiai, ada ajengan, ada ibu kita, ada bapak kita, saudara. Gara-gara dia maksiat, bencana datang, ibu kita kena, bapak kita kena, anak kita kena, istri kita kena, kurang ajar. Kau yang maksiat, kami yang menanggung bencananya. Makanya kami marah-marah, makanya kami amar ma'ruf nahi munkar, makanya kami cegah supaya tidak terjadi bencana, betul? Takbir. Besok-besok bisa jawab gak begitu? Bisa gak jawab begitu? Dijawab begitu masih ngelawan juga, boleh dong sih ya. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham semua? Nah begitu besok saya mau tanya, kalau Laskar FP ini kayak dulu, turun amar ma'ruf nahi munkar, memberantas minuman keras, berantas narkoba, saudara, menyadarkan itu kaum LGBT supaya tobat kepada Allah, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Nah sebagai penutup, saudara, saya ingatkan, medan juang Islam ada 3. 1, dakwah. Dakwah harus santun, harus lembut, harus ramah, harus simpatik, agar menarik. Itu dakwah namanya. Banyak ulama kita, kiai kita
yang luar biasa dakwahnya, santun, lembut, ucapannya saudara menembus lubuk hati umat, mampu untuk mengetuk hati-hati yang keras sehingga hati mereka mencair bertobat kembali ke jalan Allah. Bagus tidak? Bagus tidak? Maka itu dukunglah dakwah para ulama yang lembut, yang ramah, yang santun, karena itu bagian perjuangan Islam. Yang kedua, hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, nah amar ma'ruf nahi munkar bukan lembut, tapi tegas, saudara. Dia harus tegas, saudara. Makanya kalau ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tegas, menutup tempat pelacuran, menutup tempat perjudian, menutup sarang minuman keras, menutup sarang narkoba, tegas, saudara, tindakannya. Ya, memang harus begitu. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak tegas, saudara, mana mungkin kita bisa menutup semua kemunkaran. Karena di sarang kemunkaran ada preman-preman yang siap melawan, bahkan siap membunuh siapa saja yang melarang mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, kelompok ini pun saudara harus ada dalam medan juang Islam. Kita dukung, kita dukung. Biarkan mereka terus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar supaya kemunkaran tidak ada di tengah-tengah kita, insya. Yang ketiga, saudara, medan jihad, saudara. Jihad yang dimaksud di sini adalah perang fisabilillah. Kalau dakwah lembut, saudara, kalau hisbah amar ma'ruf nahi munkar tegas, maka jihad medannya berani dan keras, saudara. Keras, saudara. Nggak ada jihad lembek, nggak ada. Kalau jihad lembut main kitik-kitikan untuk perangnya, saudara. Nggak ada yang namanya perang, darah tertumpah, nyawa melayang, harta benda musnah. Itu perang, saudara. Maka itu saya tanya, yang namanya perang lembut atau keras? Lembut atau keras? Dakwah lembut, hisbah tegas, jihad keras. Jawab semua yang kompak, semua yang kompak. Saya mau tanya, dakwah, 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 hisbah, 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 jihad, jihad, jihad. Alhamdulillah. Nah, 3 medan juang ini harus sinergi, harus bersatu. Nah, jangan mereka yang dakwah lembut tertipu, merasa paling suci, menyalah-nyalahkan yang hisbah. Hisbah dibilang radikal, dibilang teroris, nggak boleh. Itu namanya dia tertipu dengan kelembutannya. Begitu juga sebaliknya, yang hisbah dengan tegas sampai keluar masuk penjara. Hati-hati, jangan tertipu dengan keberaniannya. Jangan terus merasa paling berani sendiri, terus sok jago. Akhirnya apa? Ulama yang lembut dia hina-hina. Itu ulama cengeng, itu ulama lembek, itu ulama kue apam, itu ulama nggak berguna, itu nggak begitu ajaran Nabi. Nggak boleh, saudara, nggak boleh. Justru ulama yang lembut harus mendukung yang tegas, yang tegas juga harus membela yang lembut. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Nah, coba minta mic lagi. Saya minta, saya punya menantu, ayo agak ke depanan dikit, sama-sama pimpin umat. Kita bawakan rame-rame medan juang Islam. Setuju? Tim hadroh siap-siap dengan hadrohnya. Silakan. Mana Muhammad, ada? Mic. Ada. Rame-rame. Ada. Mulai. Astaghfirullah Rabbi ya Syakur, Astaghfirullah Rabbi ya Sabur, Astaghfirullah Rabbi ya Syakur, Astaghfirullah
ربي يا صبور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور Sadayana. أستغفر الله ربي يا شكور أستغفر الله ربي يا صبور أستغفر الله ربي يا شكور أستغفر الله ربي يا صبور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور medan juang Islam adalah tiga mesti diingat jangan dilupa medan juang Islam adalah tiga mesti diingat jangan dilupa pertama dakwah kedua hisbah ketiga jihad fisabilillah pertama dakwah kedua hisbah ketiga jihad fisabilillah astaghfirullah rabbi ya syakur astaghfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah rabbi ya syakur astaghfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah rabbi al-ghafur astaghfirullah min kulli ghurur astaghfirullah rabbi al-ghafur astaghfirullah min kulli ghurur dakwah haruslah bijak dan lugas hisbah mestilah cerdas dan tegas dakwah haruslah bijak dan lugas hisbah mestilah cerdas dan tegas jihad medannya berani dan keras berkorban hingga terakhir nafas jihad medannya berani dan keras berkorban hingga terakhir nafas astaghfirullah rabbi ya syakur astaghfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah rabbi ya syakur astaghfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah rabbi ya ghafur astaghfirullah min kulli ghurur astaghfirullah rabbi ya ghafur astaghfirullah min kulli ghurur setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang hadir semua medan wajib sinergi jangan merasa benar sendiri semua medan wajib sinergi jangan merasa benar sendiri
شكور أستغفر الله ربي يا صبور أستغفر الله ربي يا غفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي يا غفور أستغفر الله من كل غرور mulailah dari diri sendiri jangan melanggar syariat Nabi mulailah dari diri sendiri jangan melanggar syariat Nabi siapa berjuang ikhlaskan diri niscaya dapat ridha ilahi siapa berjuang ikhlaskan diri niscaya dapat ridha ilahi astaghfirullah rabbi ya syakur astaghfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah rabbi ya sabur astaghfirullah rabbi ya ghafur astaghfirullah min kulli ghurur astaghfirullah rabbi ya ghafur astaghfirullah min kulli ghurur. Sallu ala nabi. Jadi kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Sengaja tadi memang medan juang jihad, medan juang Islam yang tadi kita sampaikan 3 saudara, tidak lain dan tidak bukan supaya ketiganya bisa disinergikan. Dan kita mesti banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jangan kita merasa paling benar sendiri, paling menang sendiri, paling suci sendiri. Setiap orang ada kelebihan dan setiap orang pasti ada kekurangan, betul? Nah baik, sebelum saya akhiri saudara, ada satu tempat kemarin bencana yang kami datang. Kemarin saya ke sana tidak sendiri, saya ditemani Habib Muhammad. Mana tadi Habib Muhammad? Berdiri Habib Muhammad. Ini Habib Muhammad, Ketua Umum FPI saudara, kemarin mendampingi saya. Begitu juga Habib Muhammad bin Hadi, berdiri. Habib Muhammad bin Hadi ini juga saya punya menantu, Ketua Umum Pondok Pesantren Markas Syariat di Megamendung. Jadi mereka berdua ditambah lagi dengan Habib Hanif Al-Attas juga menemani kami saudara. Sengaja anak-anak muda ini, menantu ini saya bawa ke sana. Kenapa? Supaya anak-anak muda ini belajar bagaimana kalau ada bencana turun, temui mereka yang terkena korban, ajak mereka dialog, biarkan mereka curhat. Bagaimana cara kita menghadapi curhatan mereka? Curhat yang paling pedih, paling perih, paling pedas, dengerin saudara. Nah, sengaja kami bawa ke sana biar mereka langsung lihat. Karena dulu tahun 2004 saya masih muda seperti mereka ini saudara. 21 tahun yang lalu terjadi tsunami di Aceh, saya turun. Saya tinggal di Aceh selama 4 bulan di dalam tenda saudara, di daerah pemakaman pekuburan saudara. Kamar mandi bikin sendiri dari kayu sama plastik hitam, kita tutup ya kawan. Tiap hari kita evakuasi mayat. Nah, jadi kalau kita terjun saudara, itu akan memberikan support kepada para relawan. Karena relawan FPI di sana saudara kita tempatkan banyak. Di sana kita taruh 40, di sini 30 orang, di sana 50 orang. Ini relawan datang saudara, ada relawan lokal dari setempat, ada relawan dari Jawa Timur, relawan dari Jawa Tengah, dari Bandung, Jawa Barat saudara, ada relawan dari Palu, Sulawesi Tengah, ada relawan dari Pontianak yaitu Kalimantan Barat. Semua kita bawa, semua kita minta kerja. Sudah 40 hari mereka bekerja, meninggalkan anak, meninggalkan istri, atau kalau yang belum berkeluarga meninggalkan bapaknya, ibunya. Saudara perlu disupport. Ini bukan kerjaan gampang saudara, kerjaan
luar biasa. Bayangkan ada satu daerah di Aceh Utara selama 3 minggu lumpurnya seleher, nggak ada yang bersihin saudara, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada wartawan. Loko berita nggak masuk saudara. 3 minggu mati listrik, 3 minggu nggak ada sinyal. Bagaimana mau kirim berita saudara? Nggak ada yang bisa kirim berita. Ratusan orang mati, nggak ada yang bantu saudara. Saudara, kita hidup di kota, apalagi di tengah kota Bandung saudara. 2 hari aja listrik mati, sinyal nggak ada, udah kalang kabut kita saudara. 2 hari listrik mati saudara. Ini 3 minggu tanpa listrik, tanpa sinyal. Tidak ada dunia yang tahu yang terjadi di kampung mereka. Sementara air 3 meter saudara, begitu air surut ternyata lumpurnya seleher saudara. Nah jadi kondisi begini berat saudara. Maka itu sengaja saudara, anak-anak saya ajak, ayo lihat, ayo kita dialog dengan mereka, ayo kita tanya apa yang mereka perlukan, apa yang bisa kita bantu. Ya, kita bukan pemerintah, kita bukan konglomerat, kita nggak punya duit miliar-miliaran saudara, enggak. Tapi kan kita bisa galang dana, tapi kan kita bisa kumpulkan duit umat saudara. Galang-galang 1 juta 2 juta, lama-lama jadi miliaran. Bawa, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Dan tiap daerah punya kebutuhan berbeda-beda. Yang di sana sumurnya mati saudara. Saya pernah ingat di Jawa Barat ketika terjadi gempa bumi ketika itu saudara, daerah Ciamis itu ada sumur-sumur yang kering karena jalur air di bawah tanah saudara berubah akibat gempa. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti cari orang airnya, kita mesti bikin lagi itu sumurnya saudara, kita mesti isi lagi itu, bagaimana sungainya bisa teralirkan lagi. Nah pengalaman kami di Jawa Barat dulu saudara, pengalaman kami 2004 di Aceh, itu yang sekarang kami bawa ke daerah bencana di Aceh dan Sumatera. Ada daerah yang kesulitan air, kita bikin sumurnya. Ada daerah yang kelebihan air saudara, justru yang tadinya nggak ada sungai sekarang ada belasan sungai baru saudara. Oh mereka nggak butuh sumur, tapi mereka bingung ini air mau diapakan. Itu yang kita bantu dengan pipa-pipa, disalurkan ke masjid, disalurkan ke sekolah, disalurkan ke rumah-rumah mereka saudara. Ada lagi daerah yang memang rumahnya udah hancur semua, dapur gak punya, terus memakannya bagaimana? Di situ kita mesti bangun dapur umum. Nggak bisa kita kasih cuman beras. Kalau kita kasih beras terus makannya bagaimana? Mereka nggak punya dapur, mereka nggak punya kompor, nggak punya api saudara. Kita yang mesti berusaha bagaimana ada kompor, bagaimana ada api, bagaimana ada dapur, bagaimana mereka bisa makan selama bantuan dari pemerintah belum datang. Bagaimana supaya mereka tetap hidup? Nggak bisa kita nungguin bantuan pemerintah saudara. Pemerintah bantu, bukan nggak bantu, bantu. Tapi kita sebagai rakyat masyarakat harus ikut bergerak. Jangan hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Jangan hanya mengatakan pemerintah udah bantu, udah aman, semua terbantu. Siapa bilang? 40 hari. Saya datang kemarin sudah 40 hari itu saudara. Saya lihat masih ada terisolasi. Masih ada daerah seperti Takengon sampai saat ini satu pun jembatan belum disambung. Masih putus hubungannya. Bahkan di hari-hari pertama mereka memakan jalan kaki 40 jam. Nggak ada kendaraan. Mereka turun itu di bukit-bukit, di jembatan-jembatan yang longsor, ke sungai-sungai saudara. Dan sementara kita bikin posko juga belum bisa nyeberangi sungai. Kita bikin posko di seberang sungai. Kita kirim pakai tali saudara, makanan-makanannya untuk mereka bisa makan di seberang sana. Nah jadi sekali lagi melihat kondisi begitu, Masya Allah, saya pikir udah 40 hari ini udah aman, udah tenang, semua udah teratasi. Ternyata enggak saudara. Sekarang sudah 43 hari di Aceh saudara. Ya sebagian sudah mulai normal, sebagian sudah mulai teratasi, tapi masih banyak yang belum teratasi. Bahkan saya keluar dari Aceh saudara hari Rabu, saya ke Medan langsung ke Sumatera Barat. Hari Kamis saya ada di Padang. Tahu-tahu yang kita kunjungi di Aceh bener meriah, banjir lagi. Nah, jadi belum selesai saudara. Anda tahu ngerinya saudara. Saya kasih contoh satu saja sebelum saya akhiri, yaitu di daerah Danau Maninjau. Danau Maninjau itu indah luar biasa saudara.
dikelilingi oleh bukit-bukit, bukitnya berbaris, maka disebut bukit barisan, saudara. Luar biasa indahnya. Tahu apa yang terjadi di kampung-kampung antara bukit dengan danau, saudara? Yang mereka seumur-umur dari cerita kakek moyang mereka nggak pernah terjadi, saudara. Tiba-tiba tengah malam mereka dengar seperti dentuman bom. Bam, bam, bam. Mereka kaget, ada apa? Kemudian mereka dengar seperti di bumi itu ada suara gerudukan, saudara. Geruduk apa? Mereka lari semua dari rumah. Ternyata batu sebesar-besar rumah jatuh dari bukit, saudara. Bukan satu, ribuan batu. Bahkan batu-batu itu, saudara, kalau dikumpulkan berapa juta kubik. Dan sebagian orang masyarakat yang melihat ketika datang dari arah bukit itu batu menuju danau, saudara, batu sebesar rumah bisa ngambang di atas air. Kalau batu sebesar rumah ngambang di atas air, berarti volume airnya sangat banyak, saudara. Kalau volume airnya dangkal, batu segede rumah nggak bergerak, saudara, berarti volume airnya tinggi. Dan kalau dia bisa bergerak dari gunung sampai ke pinggir danau, saudara, menghantam semua rumah, semua perkampungan yang dilaluinya, saudara, berarti arus airnya sangat kuat. Dan saya datang ke sana, saudara, rumah-rumah udah hancur. Masjid, saudara, dari ujung bawah kaki bukit sudah hancur, gubahnya ada di pinggir danau, saudara. Itu sekian kilometer terbawa, saudara. Dan sampai hari ini banyak dari mereka yang belum berani pulang di rumah-rumah yang nggak hancur. Ada beberapa rumah nggak hancur, kami nggak berani mereka pulang. Mereka katakan, kalau kami pulang tengah malam ada geruduk begitu lagi, bagaimana? Ada suara begitu, bagaimana? Saya tanya, bagaimana suaranya? Kayak perang, Habib. Ngeri suaranya. Kami semua anak kecil, ibu-ibu menjerit panik, semua lari ke masjid. Nah, jadi saudara, ini kondisi yang luar biasa. Maka itu kita minta sama pemerintah pusat, jangan main-main, jangan bercanda kalau ngurus umat, jangan, saudara. Nah, ini kadang-kadang pejabat dari pusat kurang ajar, saudara. Ketua BNPB begitu dapat laporan pertama, ini ada bencana besar, enak aja dia jawab, itu kan hebohnya cuma di medsos saja. Kurang ajar, saudara. Orang lagi berjuang antara hidup dan mati, saudara. Ribuan orang, saudara, lagi mengalami bencana, seenaknya dia ngomong, itu kan cuma di medsos aja rame. Kurang ajar. Begitu dia turun langsung baru dia lihat, baru dia minta maaf, saudara. Ada lagi menteri dibawa oleh presiden ke Aceh di depan masyarakat. Masyarakat tanya, Pak Presiden, ini listrik udah mati, bagaimana? Kalau ada listrik minimal kami bisa kerjalah untuk rapi-rapihin rumah kami, saudara. Presiden tanya menterinya, bagaimana Pak Menteri, udah rapi semua? Pak Menteri bilang beres, 97% listrik sudah nyala. Dia bohong. Menteri berani bohong depan presiden, disaksikan rakyat. Kurang ajar. Mestinya menteri-menteri begini presiden peka, berhentiin, pecat, betul. Emang menteri yang bener nggak ada? Indonesia ini orang baik banyak, orang bener banyak, orang pinter yang baik banyak. Kenapa yang dipilih orang-orang yang korup, orang-orang yang bejat, orang-orang yang pembohong? Nah, jadi sekali lagi, saudara, kita mau sampaikan kepada Bapak Presiden, kami sayang Anda, kami cinta Anda, kami hormat Anda. Tolong Pak, menteri-menteri nggak bisa kerja, menteri-menteri yang bicaranya sembarangan, menteri-menteri yang bikin gaduh, pecat. Pecat. Indonesia masih banyak orang bagus, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sedih, kita sedih, saudara. Ada satu kalimat yang saya nggak tahan sedihnya, saudara. Seorang guru punya pesantren. Kalau Anda lihat di viral, itu ada viral yang cuma kubahnya aja yang selamat, saudara, yang lain tenggelam. Orang warganya ada beberapa yang meninggal dunia. Begitu kita datang, apa dia bilang? Alhamdulillah Habib, kami senang Habib. Saya kaget, kok dapat musibah senang? Alhamdulillah Habib, sedih kami udah hilang, udah semua, udah impas.
Kenapa? Karena Habib mau datang nengokin kami. Sedih saudara. Dia nggak ngarepin duit dari kita, dia nggak nganggepin bantuan kita. Habib datang nih, nengokin kami di sini. Kami seneng, kami seneng. Itu kesusahan kami semua udah terbayar. Sedih, sedih, saudara. Jadi mereka merasa mereka nggak sendiri. Masih banyak saudara-saudaranya yang mau tahu mereka. Kita hibur, nggak usah khawatir, Abi, nggak usah khawatir, Abati. Di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang memperhatikan Aceh. Duka Aceh, duka kita semua. Sedihnya Aceh, sedihnya kita semua. Jadi saya juga malu, saudara. Dia bicara begitu bukan kita nggak malu, kita sedih. Saudara, sudah kita udah terhibur, udah Habib datang, mantu-mantunya datang, pengurus FPI datang, Laskar datang bantu kita. Udah kita udah senang. Kita nggak ada keluhan apapun terhadap Allah. Bahkan kita bersyukur. Ini barokahnya. Gara-gara ada banjir, akhirnya kami kedatangan tamu-tamu dari jauh. Subhanallah. Nah, begitu kepada Bapak Presiden juga, yang alhamdulillah sudah beberapa kali turun ke Aceh. Cuman kami mau pesankan kepada Bapak Presiden, banyak daerah-daerah Pak yang masih, saudara, jangankan Bapak, kadang-kadang pejabat daerah pun belum mengunjungi mereka. Bahkan ada beberapa daerah yang bertanya sama saya nggak bisa jawab. Waktu kemarin di Aceh Utara, ini saksinya, saya punya menantu pada Habib, itu kata Bapak Presiden, 50 helikopter sudah dikerahkan untuk membantu kami. Tapi kami selama 40 hari nggak pernah lihat helikopter di kampung kami. Artinya apa, saudara? Artinya saya nggak katakan Presiden bohong. Presiden sudah kirim 50 helikopter, mungkin dipakai di daerah lain. Saudara, hanya terfokus ke satu tempat. Ada tempat lain yang nggak kalah parahnya sama sekali belum ditengok sampai saat ini, saudara. Nah, jadi ini yang jadi persoalan. Nah, nanti kalau helikopternya nggak datang, ya jangan salahin rakyat. Kalau rakyatnya nanti bilang bohong. Jadi mereka bilang, Habib, nih kami dibohongi begini, Habib. Ya saya masih husnuzon, mungkin nggak bohong, mungkin benar, tapi masih ke daerah lain. Mungkin daerah ini memang tidak terekspos. Bagaimana terekspos, Pak? 3 minggu nggak ada listrik, 3 minggu nggak ada sinyal. Mereka nggak bisa kirim berita. Mereka nggak bisa kirim berita. Sementara dari minggu pertama Presiden udah katakan 50 helikopter kami kirim. Nah, penduduk situ udah 40 hari lebih ketemu saya nanyain, Habib, helikopternya mana? Nah, kan bingung, Presiden yang ngomong, kita yang ditanya. Saudara, yang penting bukan saya yang bohong, betul? Kira-kira jelas gak? Nah, karena itu saya pesankan kepada Bapak Presiden, hati-hati Pak, tolong pesankan kepada anak buah Bapak yang di bawah, yang Bapak udah pesen tuh 50 helikopter supaya keliling di Aceh, jangan berhenti mereka kerja. Terus masih banyak daerah-daerah yang putus, butuh bantuan lewat helikopter. Tugaskan mereka supaya mereka mencapai semua bencana yang ada, insya Allah. Doakan lalu saya sehat walafiat beberapa waktu ke depan dengan anak-anak saya juga. Kita mau datangi beberapa titik yang kemarin belum sempat saya datangi di Aceh, di wilayah Takengon, saudara. Karena kemarin saya dari Bener Mariah mau ke Takengon, jalan semua putus. Kalau nggak putus, mungkin dari kemarin kita sudah sampai di sana. Yang kedua adalah Sibolga, saudara. Nah, Sibolga nggak jauh dari Padang Sidempuan, itu juga ada dalam program, kami akan mendatangi mereka. Nanti kita tinggal nunggu nanti DPP FPI mengatur jadwalnya kapan kita harus datang ke sana. Satu, mensupport para relawan kita yang sudah kerja 40 hari lebih, juga mensupport saudara masyarakat supaya kembali semangat mereka. Mereka saat ini perlu trauma healing. Jadi trauma mereka tuh perlu diobatin, saudara, dengan istighosah, dengan zikir, dengan ditengokin, saudara, diajak bicara, dengerin keluhan mereka. Oh, mereka senang. Mudah-mudahan mereka semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti kebahagiaan yang lebih baik lagi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.
Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Suara saya sudah agak parau. Saya minta Habib Zaki Al-Idrus, Imam FPI Jawa Barat, untuk menutup saya punya ceramah ini dengan talqin zikir dan doanya. Fadhil Habib.